Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yumina dan Kak Ria. Nah, hari ini kita bersukacita karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Nah, kita mau memuji Tuhan dulu. Judulnya Hati Senang. Coba ditunjuk mana senangnya. Nah, senyum semua. Berdiri ya, Ayo berdiri kita ya. berdiri semua, ayo anak-anak berdiri. Hati senang jaya, hati senang ye, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang jaya, hati senang ye, hati senang di dalam Tuhan. Kita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kita selalu berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, anak-anak, kita mau berdoa dulu ya. Melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berdoa untuk teman-teman yang mungkin sakit atau tidak enak badan, biarlah Tuhan memberi kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Sekarang kita nyanyi lagi Bu Ria. Iya. Ini baca kitab suci, doa tiap hari. Kita pakai gerakan ya. Ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk, lalu lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Yumina yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, firman Tuhan hari ini tentang Petrus melayani di Lida dan Yope. Bahan cerita terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Anak-anak masih ingat siapa ini? Ya, ini adalah Petrus yang dengan berani bersaksi kepada orang-orang di Yerusalem tentang Tuhan Yesus yang mereka salibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Tetapi Allah membangkitkannya dan Yesus hidup. Banyak orang yang mendengar itu, mereka percaya dan menyesal akan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Pada suatu hari, Petrus berjalan keliling dan berkunjung kemana-mana. Petrus singgah juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang tinggal di Lida. Petrus menceritakan kepada mereka semua yang telah Tuhan lakukan di Yerusalem, bahwa banyak orang dengan pertolongan kuasa Roh Kudus disembuhkan. Pada keesokan paginya, Petrus diantarkan ke rumah keluarga Eneas, seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Sudah hampir 8 tahun Eneas lumpuh. Kemudian Petrus berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Eneas. Petrus berkata pada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Seketika itu juga bangkitlah Eneas dan duduk. Kemudian Eneas bisa berdiri dan berjalan. Semua orang di Lida melihat mujizat penyembuhan Eneas. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus sangat senang di Lida. Ia ingin tinggal lebih lama. Tapi Tuhan punya rencana lain bagi Petrus. Di kota Yope ada seorang perempuan murid Tuhan yang bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, Tabita sakit lalu meninggal. Mendengar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirim 2 orang pergi ke Lida untuk memanggil Petrus. Kemudian Petrus dari kota Lida datang ke Yope. Dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita selama Tabita hidup. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar. Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-orang dan janda-janda, lalu ia menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita hidup kembali. Peristiwa itu diketahui oleh semua orang dan banyak orang-orang yang tinggal di Yope menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau anak-anak sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Seperti Petrus yang berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan Eneas dan Tabita. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala jenis penyakit. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau ayat hafalan sama-sama ya. Ayat hafalannya terdapat di Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi ya, kita ayat hafalannya terdapat di Mazmur 105
ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya ajaib. Oke anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Kita sudah selesai beribadat ya. Tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini saya boleh mengikuti kebaktian lewat live streaming. Terima kasih untuk firman-Mu, saya sudah mendengarkan, dan tolong saya untuk menjadi anak yang taat. Dan ketika saya sakit, saya minta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggunya. Sampai Jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.